Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan sektor unggulan pariwisata dan olahraga. Lantas apa upaya yang dilakukan pemerintah dan bagaimana kemudian dua sektor ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat? Kita akan membahasnya secara lengkap selama 30 menit ke depan. Bersama saya Anastasia Lensun dalam Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya, saudara, sudah hadir bersama saya saat ini Gubernur Sulawesi Utara, Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus. Halo Pak Gubernur, apa kabar? Baik. Ya, luar biasa, senang sekali Bapak kami bisa mendapatkan waktu untuk berbincang langsung dengan Bapak. Dan kali ini kita akan membahas terkait upaya dan ikhtiar Pak Gubernur dalam mewujudkan pariwisata dan olahraga di Sulawesi Utara, Pak. Nah, Pak Gubernur, kita tahu bersama bahwa program prioritas pembangunan Pak Gubernur adalah sektor pariwisata. Kita ingin tahu Pak, apa yang menjadi alasan kenapa Pak Gubernur menempatkan sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan? Terima kasih Tasya. Banyak program ya di visi misi saya dengan Wakil Gubernur Pak Victor Mailangke. Ya, tentunya program-program ini seiring dengan tahun berjalan. Di 2025 kita prioritas di mana, 2026 sampai dengan nanti 2029 itu kita by step ya. Nah, kita merancang sekarang bahwa pariwisata ini menjadi prioritas di 2026. Walaupun sebenarnya ini sudah kita mulai Tasya ya, di 2025 ini sudah kita mulai, kita sudah menyiapkan infrastrukturnya, kita sudah mempromosikan baik melalui media maupun tempat-tempat lain. Baik, bahkan kita titip juga ke teman-teman duta besar ya, yang ada, yang bisa saling bertukar pikiran untuk membantu mempromosikan. Nah, pariwisata ini salah satu prioritas yang kami masukkan dalam misi kami, di mana kita ketahui banyak tempat-tempat ya yang sangat menarik di Sulawesi Utara ini. Bahkan kami punya satu slogan gitu ya, laut biru, langit biru, daratan hijau ya. Nah, ini slogan ini menjadi pedoman kita bekerja supaya ke depan masyarakat kita ya yang ada di Sulawesi Utara, bahkan pendatang pun juga ikut menjaga, melestarikan yang dibilang laut biru, langit biru, kemudian tanah kita hijau, ya semua sama-sama menjaga. Kalau ini kita jaga, kita pelihara, maka pariwisata kita secara otomatis dia akan berdatangan. Kita punya Bunaken, ya kita punya Danau Tondano, kita punya Bukit Kasih, kita banyak hal tempat-tempat pariwisata yang ini sangat disukai oleh masyarakat dunia. Ya, khususnya kita bangun komunikasi juga di Asia, Cina, Thailand, kemudian Korea, Singapura, Hong Kong, ya, Malaysia, yang setiap hari mereka sudah berdatangan. Dan dalam mengembangkan sektor pariwisata ini Pak Gubernur, tidak bisa dipungkiri pasti ada tantangan di baliknya. Nah, apa langkah strategis yang dilakukan Pak Gubernur bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tentunya kendala ini tidak bisa mempengaruhi upaya pengembangan pariwisata? Iya, Asia, banyak pesanan juga dari teman-teman kita Wisman ya. Mereka menyampaikan pertama infrastruktur. Ya, jalan kita ini kan banyak sempit berkelok-kelok. Betul. Ya. Kemudian banyak tempat-tempat yang notabene-nya di situ mestinya dirawat, ini tidak dirawat, gitu ya. Contohnya Bukit Kasih lah. Bukit Kasih ini kan indah. Ya, di situ ada panas bumi ya di situ ya. Kemudian di situ juga tempat
sejarah gitu. Bagaimana masa lalu dan masa kini. Tetapi ditinggalkan begitu saja. Ya. Nah, di saat saya menjadi gubernur, saya melihat kondisi yang sangat memprihatinkan itu, tetapi banyak wisatawan kita datang ke situ. Dan mereka berpesan untuk ini diperbaiki gitu. Dan itu sudah kita lakukan. Ya, kita lakukan dan setiap hari dari Korea ya itu berdatangan mereka ke sana. Minimal 150 ya orang setiap hari. Belum yang dari China, belum dari yang lain-lain. Artinya bertumbuh di situ. Ekonomi sekitar bertumbuh. Bergerak ya, UMKM bergerak. Kemudian masyarakat sudah dengan sadar mereka menjaga sekarang. Betul. Merawat itu ya, merawat. Jadi ada tantangan infrastruktur kita. Tantangan utamanya infrastruktur berarti ya Pak ya? Iya. Tantangan utama infrastruktur nih yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ya. Iya. Apa langkah yang telah diambil Pak untuk tentunya perbaikan infrastruktur ini, dan selain fokusnya kepada infrastruktur, apalagi yang sudah disiapkan pemerintah? Nah, tantangan itu infrastruktur tadi, Tasya. Jadi kita juga komunikasi ke pusat ya. Saya bermohon ke Kementerian PU, kita juga bermohon ke kementerian-kementerian lain, di mana kemandirian kami tentunya perlu support dari pusat. Nah ini kita ada wacana di program kerja kita juga, di RPJMD kita juga, kita masukkan jalan tol. Ya, dari bandara sampai ke Amurang, dan beberapa pintu yang mengarah ke tempat-tempat padat penduduk dan wisata. Nah ini salah satu upaya yang kita lakukan, kita masukkan dalam program RPJMD kita dan kita komunikasi ke pusat. Nah apa yang ada di APBD yang kita punya itu yang kita optimalkan untuk bagaimana merawat dan menjaga untuk infrastruktur ini tetap terpelihara ya sampai ke tempat titik-titik pariwisata di situ. Infrastruktur tetap terjaga, termasuk tadi pembukaan jalan tol yang disebutkan Pak Gubernur ya. Betul. Ya. Itu upaya yang sudah dilakukan. Tentunya masih banyak yang ingin kami gali, Pak Gubernur. Pembicaraan juga sudah semakin menarik. Ya. Tapi kita harus break sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Saudara kembali lagi di Zona Inspirasi, masih bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Selvanus. Pak Gubernur, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit tentang destinasi-destinasi wisata yang kita tahu bersama bahwa memang Sulawesi Utara ini punya aset yang pernah menjadi primadona wisatawan. Tadi sempat disinggung ada Bukit Kasih Kanonang, kemudian ada juga Sumaru Endu ya, betul ya Pak ya? Iya. Nah, kita pengen tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan destinasi-destinasi wisata yang terbengkalai ini. Tasya, kita dua tempat itu unggulannya air panas sebenarnya. Ya. Di situ banyak wisatawan kita suka berendam, bahkan berenang. Ya. Oke. Nah di Bukit Kasih ini ada kolam renang, ada tempat dia berendam kaki, ya. Itu kita perbaiki semua. Bahkan sudah bintang 5 ini sekarang ini, ya. Dalam waktu yang begitu cepat, karena waktu itu kita mengejar untuk wisatawan dari Korea, ya dari Seoul dia terbang langsung ke Manado. Kita kejar dalam waktu 3 bulan, target tercapai. Dan saya sangat senang, mereka sangat menyukai tempat itu. Ya, saya lihat sangat bergembira mereka. Ya, dia masuk ke alam yang begitu menakjubkan. Di tempatnya dia mungkin nggak ada. Ya, tempat kita cukup menjanjikan untuk mereka kembali ke alam gitu ya, back to nature. Sekarang ini gaya-gaya mereka seperti itu. Nah ini yang kita buat, kita tata supaya nuansa alamnya itu tetap jaga. Ya. Sama juga di Sumaru Endu juga begitu. Di samping ada air panas, ada danau, Tondano di situ. Jadi dia bisa bermain air panas, juga dia bisa melihat view yang begitu luas Danau Tondano. Yang saat itu ya enceng gondok ada di mana-mana. Hari ini enceng gondok sudah kita sisihkan untuk pekerja-pekerja kerajinan tangan, ya itu sudah kita sisihkan, dan untuk pakan ternak dan lain sebagainya dari situ. Tapi yang lainnya 90%
semuanya sudah bebas dari enceng gondok. Dan ini menjadi pemandangan yang cukup indah bagi mereka yang wilayahnya nggak punya danau gitu ya. Kalau dia punya laut belum tentu juga satu negara punya danau. Nah kita kan punya keunggulan danau, kita punya keunggulan air panas di Semeru Indo itu. Dan ini kita rawat, kita jaga, kita perbaiki. Ya kita perbaiki. Mudah-mudahan di Desember ini semuanya sudah sudah bagus semuanya. Lalu bagaimana dengan kondisi SDM atau sumber daya masyarakat di sana, kesiapannya seperti apa, Pak? Ya, di saat kami membangun Tasya, kita perbaiki semua, banyak pekerja-pekerja di situ ya, yang dididik singkat ya, tapi itu lumayan panjang. Kalau 3 bulan kan cukup panjang ya untuk mereka bagaimana bisa menerima dengan ramah wisatawan-wisatawan kita. Sampai terapis pun kita latih mereka. Oke. Ya, kita datangkan dokter ahli saraf, kemudian mendidik mereka, mengajari mereka supaya tidak salah gitu. Dan itu hampir 25 orang lebih ya. Itu kita didik, kita latih, dan semua di saat mereka datang ya mereka terpakai semua. Ya, bahkan berebut. Karena kalau dia sudah bermain air panas, Tasya, ini maunya dia harus direfleksi kakinya, dipijit betisnya dan lain sebagainya. Apalagi dia kan harus melewati tanjakan tangga kurang lebih 2.805 ya, 2.853. Nah itu setelah itu dia turun, dia berendam air panas. Ini sangat dahsyat ya, Pak ya, bisa dahsyat. rileks Boleh dengan tuh udara Tasya, juga yang segar. Tasya boleh coba-coba di sana. Oke, ya. siap. Jalan Berarti naik setelah ini Bapak tangga, ajak saya ke sana turun ya, Pak? langsung berendam air panas. Pak, luar biasa. Berarti perhatian tidak hanya kepada infrastruktur, pembenahan destinasinya, tapi juga kepada pengembangan sumber daya masyarakat di sana. Betul. Ya, Pak ya. Termasuk UMKM-nya. Termasuk juga UMKM yang terus dibekali dengan pembekalan-pembekalan dan juga pelatihan khusus ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, yang menariknya bagaimana dengan akses penerbangan langsung ke sini, Pak? Kita tahu kan di Manado sendiri sudah ada direct flight dari Tiongkok begitu. Adakah rencana ke depan juga untuk membuka akses lebih luas lagi, Pak? Kita dari Korea, Tasya, ini mereka sementara charter, ya. Namanya pesawatnya itu E-Star ya. E-Star ini mereka terbang langsung dari Seoul ke Manado. Ya. Tapi Desember nanti mereka sudah membuka reguler. Artinya setiap hari akan ada penerbangan reguler dari Seoul ke Manado. Nah hari ini seminggu 3 kali mereka. Tapi Desember nanti tanggal 1 mereka sudah reguler. Artinya setiap hari itu umum dia akan masuk di Manado. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan Transnusa. Transnusa ini saya lihat airline yang sedang berkembang. Dia membuka jalur di mana-mana. Salah satunya adalah Australia, Darwin ke Manado. Ya, rutenya Darwin, Bali, Manado. Kemudian juga dari Filipina juga ke Manado. Ini lagi dipersiapkan. Kemudian dari Hong Kong ke Manado. Wow. Jadi banyak. Termasuk nanti Tasya, saya dalam waktu dekat akan ke Jepang ya untuk mengkomunikasikan karena kita nggak punya penerbangan. Baik Jepang menerbangkan pesawatnya ke Manado, sebaliknya kita juga dulu pernah ada Garuda, tetapi karena itu disubsidi ya mungkin provinsi juga nggak kuat untuk subsidi terus. Nah, kita akan komunikasikan soal itu dengan pemerintah Jepang. Jadi Bapak akan langsung terbang ke Jepang untuk akhir bulan berkomunikasi dengan pemerintah Jepang, Pak? Betul. Ya. Luar biasa. Ini menarik sekali, Pak. Berarti kolaborasi terus dilakukan juga oleh pemerintah provinsi dengan stakeholder terkait ya, Pak? Iya. Nah, kita tahu juga di Sulawesi Utara sebenarnya potensinya bukan cuma destinasi wisata alam, religi, tapi juga warisan budayanya, Pak. Iya. Apa kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperhatikan warisan budaya ini? Tasya, tadi saya sampaikan bahwa pariwisata itu tidak lepas dari infrastruktur, salah satunya. Karena masih ada 10 lagi yang ada hubungannya dengan pariwisata, yaitu adalah budaya. Betul. Kita lihat belajar dari Bali, ya. Bali mungkin keindahan alamnya lebih indah alam kita, ya, dibandingkan
di Bali. Di sana mencari spot menyelam susahnya setengah mati. Ya, kita punya spot-spot untuk menyelam, waduh, surganya penyelam nih di tempat kita, ya. Tetapi ada sisi lain, yaitu adalah budaya. Nah, budaya yang kita miliki ini masih belum bisa kita gelar, ya, kita padu padankan dengan alam yang ada, ya, dengan alam yang ada. Coba kalau kita ke Bali, turun dari Denpasar aja kita sudah rasanya sudah rekreasi gitu. Kalau kita mendarat di tempat kita masih belum, hawa rekreasinya itu belum dapat. Nah, ini harus kita ciptakan mulai dari tampilan, kemudian musiknya, ya, kemudian masyarakatnya dan seni budaya yang lainnya yang bisa kita kolaborasi untuk mengisi spot-spot maupun tempat-tempat yang lain yang bisa didatangi oleh wisatawan. Contohnya kalau dia datang ke Sumarekon Indo, setelah itu hanya datang ke alam saja, apa yang mau kita hidangkan sama mereka? Mungkin musik kulintang, ya kan, ari-tariannya, ya, kemudian museum, ya, karena di sana juga ada peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kita eksploitasi untuk dipamerkan kepada wisatawan. Jadi bisa kita bilang Sulawesi Utara ini menjadi destinasi yang komplit ya Pak? Komplit. Luar biasa. Kita tahan dulu Pak, karena kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Saya Anastasia Lensun masih menemani Anda di Zona Inspirasi Saudara. Pak Gubernur, tadi kita sudah banyak membahas terkait pengembangan sektor pariwisata. Nah, di segmen ini saya ingin menggali lebih banyak dunia olahraga. Karena kita lihat bersama Pak Gubernur juga sangat memperhatikan bidang olahraga ini. Nah, Pak Gubernur, apa yang menjadi fokus dari Pak Gubernur untuk membuat dunia olahraga ini maju di Sulawesi Utara? Terima kasih Tasya. Saya bekerja dalam yang mendasari adalah indeks pembangunan manusia. Ya, pada saat kita bicara sumber daya manusia, maka indeks pembangunan manusia ini akan kita menjadi kerangka untuk tolak ukur. Bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana ekonomi. Nah, kita lagi kembangkan hari ini bagaimana prestasi olahraga yang dimiliki Sulawesi Utara ini hidup kembali. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya, karena kita punya bibit-bibit unggul yang ada, tinggal bagaimana kita menjaga, melatih mereka secara profesional. Dan kita datangkan pelatih-pelatih profesional. Nah, ini yang kita masih tata, ya, berangkat dari pertama infrastruktur lagi, ya, tempat-tempat sarana-sarana olahraga yang selama ini terbengkalai, kita benahi lagi. Kita tata kembali, bahkan kita buat kembali untuk menyiapkan para atlet-atlet kita bisa menyiapkan dirinya untuk ikut dalam lomba maupun pertandingan di tingkat daerah maupun nasional bahkan internasional. Nah, tahapan ini sedang berjalan, saya beberapa waktu lalu, ya, olahraga kita sudah mulai berangkat bertanding. Tanpa persiapan tentunya pemerintah daerah belum terlalu care soal itu. Kami hanya memantau tapi kami belum bisa berbuat apa-apa. Ya. Di 2026 ini kami sudah anggarkan untuk bagaimana pembenahan infrastruktur sarana prasarana olahraga termasuk manusianya. Ya. Kita akan tata kembali berangkat dari pertandingan dan lomba-lomba yang waktu lalu dan sedang berjalan saat ini, di mana provinsi ini sedang berjalan. Tadi Pak Gubernur bilang bahwa di 2026 sudah dianggarkan ya Pak ya, terkait dengan infrastruktur, sarana prasarana di olahraga, termasuk juga fasilitasnya. Dan kita tahu juga kemarin Pak sempat ramai diperbincangkan soal fasilitas olahraga di Sulawesi Utara. Salah satunya adalah fasilitas di KONI Sulawesi Utara, terlebih khusus untuk kolam renangnya, begitu ya Pak ya. Proyeksi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan juga pemerintah untuk mengembangkan ataupun memperbaiki fasilitas olahraga ini? Ya, lapangan KONI ini kalau kita lihat dari luar, kan memprihatinkan ya. Dari luar aja sudah memprihatinkan. Begitu kita masuk, sangat memprihatinkan. Jadi kita sudah anggarkan di RAPBD kita. Nanti yang rencana juga minggu depan kami akan paripurna APBD 2026.
Di dalam APBD itu kita sudah anggarkan membangun bangunan-bangunan gedung-gedung yang saat ini kondisi masih kurang ya, masih memprihatinkan. Kita akan benahi lagi, kita akan tata lagi, kita bangun lagi supaya menjadi tempat sarana olahraga yang layak dan lolos dari ketentuan-ketentuan untuk kita menjadi tempat berolahraga ya. Yang kedua, kolam renang ya. Kalau tadi gedung-gedung, kolam renang. Kolam renang ini memang kita ketahui kemarin ya, ada satu kesaksian penjaga kolam renang yang mengatakan pergantian air kolam renang dari tahun 1999. Memang memprihatinkan ya. Kenapa itu terjadi? Karena terjadi mesin rusak, sebagainya. Nah, ada posisi-posisi yang memang kadang-kadang kita nggak ngerti soal teknis, ya. Bahwa kolam renang yang dibuat saat ini, yang saat ini ada, itu masih kolam renang zaman lama itu, yang kedalamannya 1 meter sampai 5 meter di bawah. Satu untuk kolam renang umum, satu bisa untuk loncat indah. Nah, hari ini kan sudah nggak boleh lagi. Jadi kita kolam renang dengan aturan dan itu akan kita benahi. Ya, kita benahi. Di samping itu juga untuk pariwisata, ya. Jadi bukan hanya kolam renang untuk perlombaan atau pertandingan saja, tetapi ada juga sarana lain menjadi waterboom dan lain sebagainya. Jadi ada tempat wisata masyarakat Kota Manado khususnya untuk bisa berkunjung nanti di situ, sambil berolahraga sambil berekreasi. Berarti ada juga inovasi khusus nanti yang akan dihadirkan oleh pemerintah dalam fasilitas olahraga ini ya. Jadi tidak hanya berolahraga, berlomba begitu ya, tapi juga tentunya untuk dijadikan daya tarik khusus destinasi wisata begitu ya Pak. Itu berarti kondisi yang bisa dibilang tadi Pak Gubernur menyampaikannya sangat memprihatinkan, tapi sudah dianggarkan ke depannya untuk diperbaiki begitu ya Pak ya. Luar biasa. Nah Pak Gubernur, kita tahu klub sepak bola Persma 1960 ini baru di launching kemarin pada 12 November. Apa dukungan dan harapan khusus dari Pak Gubernur bersama pemerintah untuk klub sepak bola ini? Ya, seiring Bapak Presiden ya punya cita-cita untuk memajukan olahraga khususnya persepak bolaan Indonesia, Sulawesi Utara juga berbenah, Tasya. Ya, kita punya Persma 60, ya, yang didirikan tahun 60, kemudian sempat berjaya, sempat banyak orang mengenal, tiba-tiba dia tenggelam. Dan itu secara perlahan ya kita coba pelajari, oh ternyata memang peminat persepak bolaan di Surut ini ternyata mereka ini dahsyat gitu ya. Cuma belum terfasilitasi dengan baik. Begitu saya tahu ini Persma ini mati suri, ya, maka kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali seiring ada porprov kita, ya, karena nantinya dari anak-anak yang ikut bertanding di porprov ini akan kita tarik yang jago-jagonya masuk di Persma, gitu. Jadi dihidupkan kembali minat dan bakat dari atlet-atlet juga tentunya masyarakat Sulawesi Utara. Terakhir Pak, di segmen ini kita juga ingin tahu bagaimana harapan Pak Gubernur terhadap masyarakat Sulawesi Utara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif ya Pak ya. Karena tentunya kerja keras bukan hanya pemerintah tugasnya tapi juga sinergitas dengan masyarakat. Harapan dari Pak Gubernur seperti apa? Pembangunan manusia ini tidak hanya pemerintah saja. Ya, pasti ada stakeholder terkait, termasuk swasta. Saya berharap kontribusi swasta yang ada di Sulawesi Utara ini ambil peran. Ya, ambil peran. Saya melihat dari Persma kemarin, Tasya, saya lihat beberapa swasta juga berkeinginan ya mensupport kegiatan Persma ini. Ya, membangkitkan, menghidupkan kembali persepak bolaan. Nah, kita harapkan di Porprov ini menghasilkan atlet yang handal, ya, yang kita akan seleksi masing-masing bidangnya. Nanti kita akan gabungkan di Persma kita. Mudah-mudahan
pariwisata dan olahraga ini bergerak seiring ya untuk kemajuan Sulawesi Utara. Bergerak seiring tentunya sinergitas pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan ya Pak Gubernur. Terima kasih banyak Pak Gubernur untuk waktunya bersama dengan Kompas TV, luar biasa Pak Gubernur. Dan saudara, banyak terobosan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus bergerak memajukan pariwisata dan olahraga. Langkah-langkah konkret seorang pemimpin yang melayani dengan hati yang tulus membuat pembangunan ini tidak sekedar terlihat di atas kertas, namun benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya Anastasia Lensun, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Zona Inspirasi berikutnya.